Oke, selamat malam untuk millennials di rumah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Eh, Kebetulan pemainnya ya bermain di luar negeri di Bosnia. Miftah Anwarsani. Assalamualaikum Miftah. Oke, gimana? Ya Miftah. Gimana kabarnya di Bosnia? Ramadan di Bosnia gimana? Berat nggak nih? Ramadan di Bosnia ya biasa-biasa aja, cuman 17 jam aja. 17 jam. Di Indonesia kan 13 jam ya, beda 4 jam. Ya lebih lama sedikit. Nah, gimana Miftah selama di Bosnia ada nggak tantangan tersendiri jalanin Ramadan gitu? Tantangannya kultur berbeda ya, kultur budaya berbeda dengan di kita. Kemudian waktu yang lebih lama secara lingkungan kalau di kita Ramadan toko-toko tutup atau setidaknya lingkungan mendukung. Kalau di sini enggak kan. Kalau di sini restoran buka, orang kopi setiap pagi, siang, terus waktunya aja yang lebih lama. Tapi ada sebagian yang puasa juga. Kalau di Bosnia ya. Karena kalau nggak salah Bosnia komunitas muslimnya juga banyak ya? Ya, muslimnya banyak. Sekitar 40 atau 50%. Jadi nggak kalau buat nyari mungkin takjil makanan di sana yang untuk muslim ya? Kalau takjil kayak di kita ada, biasa aja makan biasa gitu, Mas. Biasa aja. Cuman standar, maksudnya normal gitu. Bulan puasa sama nggak bulan puasa tuh normal gitu. Biasa, nggak ada perbedaan. Oke. Nah, kalau di sana gimana? Berpengaruh nggak sama Miftah selama menjalani puasa Ramadan gitu? Berpengaruh soal ke apa nih, Mas? Ke fisiknya mungkin kalau di Bosnia kan agak lebih dingin ya dari sini ya, nggak Ya. cepat haus apa. Ya, untungnya itu pas lagi puasa saya nggak gampang, meskipun latihan kadang 2 kali, tapi cuacanya dingin gitu, dingin sejuk ke arah dingin lah, jadi nggak terlalu menyiksa gitu, nggak terlalu haus. Kalau di sana latihan sudah komunikasikan ke pelatih kalau lagi puasa gitu? Ya pelatih tahu dan tapi latihan normal aja sih, pelatih tahu ada yang muslim lagi puasa, tapi latihan normal. Beberapa pemain juga yang muslim ada yang puasa, ada yang enggak. Tapi normal sih, maksudnya tidak ada perbedaan gitu, Mas, dibikin sama. Oke, siap. Hmm. Nah, kalau selama ini selama Ramadan, Miftah kalau kegiatannya apa aja kalau misalkan lagi di kamar, mungkin di mes ya, itu eh, apakah nggak jarang keluar rumah atau memang tarawih juga cari masjid yang dekat-dekat atau memang tarawih di rumah aja gitu? Kalau di sini kan masih ada jam malam ya, jam 9 di sini kan. Kalau di Bosnia jam 9 udah ada jam malam, jadi nggak boleh ada kegiatan di luar karena COVID. Jadi kita kan buka sekitar jam 8 maghrib. Azan Isya itu jam 21.30-an sekian lah kalau nggak salah. Jadi nggak bisa saya keluar rumah untuk sholat karena ke masjid agak sedikit jauh dan jam malam juga kan. Tapi kalau siang ya normal, siang bangun pagi kalau latihan biasa nanti jam 9, jam 11 pulang latihan lagi jam 5, kadang jam 6 sore. Oh ya, oke. Berarti Oke. nggak beda jauh deh. Saya pernah sih kalau puasa di Inggris juga lumayan juga sih 15 jam apa 13 jam gitu. Memang ya makannya harus dijaga banget ya di sana ya. Kalau untuk lebih panjang, jamnya yang lebih panjang ini kan. Ya sahurnya yang lebih kalau
sahurnya nasi kan lebih cepat lapar ya. Rata-rata ya kalau saya nyikapinya pakai bread atau ya lebih banyak ke karbohidrat lah pas saat sahur ya. Tuh, kadang porsinya juga agak sedikit tambah. Nah, berarti masak sendiri dong. Kalau ada jam malam selama ini puasa untuk berbuka masak sendiri. Take away, saya beli setelah, jadi kan latihan selesai jam setengah 7, 18.30 atau kadang jam 7. Jam 7 di sini masih sore loh. Jam 7 Iya, baru selesai. Saya beli ke restoran, take away. Kan saya take away buat buka dan buat sahur gitu. Oke. Beli dari luar. Dari luar ya. Nggak sempat Hmm. masak berarti. Masak sih nggak bisa soalnya. Masak telur aja yang bisa itu. Oke. Gitu. Sama Berarti mie. Kadang sometimes makan mie. tetap mie ya. Indomie di bawah apa enggak? Enggak, ada Indomie di sini di Serbia, di Bosnia. Oke. Nah, Oke. Miftah, ini kan udah mau deket Lebaran. Ya kemungkinan kamu pulang ya. Nah, gimana nih? Kalau Lebaran ya mungkin dulu kalau misalkan di Indonesia nggak sama keluarga masih agak dekat gitu. Tapi kalau ini kan jauh di Bosnia. Ya pasti ya ini mungkin Lebaran nggak sama orang tua, nggak sama keluarga, dan ke dalam keadaan jauh di luar negeri. Ya tapi ya udah jalanin aja gitu. Paling ya nggak dapat makanan khas Lebaran, nggak dapat suasana Lebaran. Ya mau gimana lagi? Tapi ya mungkin bisa lewat video call lah setidaknya gitu pada pas saat hari itu gitu buat seluruh silaturahmi dan keluarga besar. Kalau di saya kan ngumpul gitu. Jadi saya ke tempatnya. Jadi kan saya nggak mudiknya mudik lokal. Kalau saya mudik lokal dari saya ke rumah nenek saya itu sekitar 20 menitan. Ngumpul di situ gitu. Wah banyak lah makan. Ada yang jadi dari mana-mana ngumpul jadi satu pada saat itu. Paling pas pada saat ngumpul saya video call. Itu aja paling. Oke. Nah, kalau yang dikangenin apa nih kira-kira dari Lebaran kali ini? Mungkin ada Ibu saya makanan yang itu, atau orang ibu saya kecil itu lah. pinter masak. Ya. Masakan Lebaran yang paling enak itu opor ayam, tapi si dagingnya itu maksudnya opor ayam pakai rendang sama ketupat itu, aduh, udahlah, Udah kebayang ya sekarang ya? udahlah, sedih kalau dibayangin mah. Tapi di sana ada ini nggak? Ada mungkin komunitas orang Indonesia yang memang ada rencana untuk gelar Lebaran bareng gitu. Sekarang sih pas Lebaran mungkin bakal ada ya, mungkin ke KBRI ataupun misalkan ke Belgrad, dari Bosnia ke Belgrad, kayak dari tempat saya dari Tuzla ke Belgrad lebih dekat dibanding ke Sarajevo. Kebetulan ke Belgrad lebih banyak yang saya kenal gitu. Kemungkinan nanti Lebaran misalkan enggak. Tapi tanggal 13 itu saya ada pertandingan, saya lihat, tanggal 13 itu ada pertandingan lawan FK Sarajevo. Misalkan main, kalau ada libur ya mungkin saya ke Belgrad atau ke Sarajevo. Ketemu orang KBRI, mungkin ya ketemu orang Indonesia lah. Pasti saya ke Belgrad atau ke Sarajevo. Di sini jam berapa ya? Berarti di sini sore, berarti Indonesia tengah malam saya main. Pas Lebaran, pas hari Lebarannya. Pasti saya habis Lebaran mungkin ya ke Belgrad lah, kemungkinan besar ke Belgrad. Karena banyak yang lebih kenal di Belgrad. Berarti ini pengalaman pertama ya, main pas banget Lebaran di Eropa lagi. Pas hari Lebaran ya ini pertama. Makanan-makanan yang agak mirip-mirip sama Indonesia yang bikin kangennya agak hilang gitu. Sudah belum? Selama Ramadan kan pasti Makanan sama mirip yang di Indonesia apa ya?
Tapi nggak ada ya kalau yang mirip-mirip banget ya. Rata-rata di sini kan roti daging begitu saja. Paling yang mirip-mirip itu kayak ini ya, nasi kebuli kalau di kita ya. Nasi kebuli itu agak sedikit masuk sama lidah kita. Itu pun beli dari restoran Turki sama ayam gorengnya. Nah, beberapa minggu kemarin saya dapat kiriman ayam goreng ya sekitar setengah kilo lah, setengah kilogram. Ayam goreng yang kayak di Indonesia itu, ayam goreng bumbu kuning itu sama sambal. Aduh, saya berterima kasih banget itu. Cuman makannya masih pakai pakai roti, belum nemu nasi kayak kayak kita makan pakai tangan gitu. Oh Belum. ya, Miftah, mungkin ya kalau ya nggak bisa bohong juga, mungkin homesick nggak sih dekat-dekat Lebaran gitu, lebih Homesick sering mas, homesick. tua gitu kan? Iya homesick di rumah kayak pelongo sendirian di kamar ya kan. Um, uh, Meratapi kelaparan itu loh, maksudnya meratapi laparnya bulan puasa itu. Ya homesick, kadang ada sedikit kejenuhan juga. Tapi yang obatinnya pergi keluar ataupun misalkan jalan-jalan, cari walaupun nggak ada tujuan, cari apa gitu, minimal lihat-lihat orang Eropa jalan kaki kan. Gimana sih kalau kehidupan di sana? Maksudnya ya di luar jadi pesepak bola ya, sosialnya apakah memang Miftah sudah beradaptasi sama bahasa atau memang ngobrolnya udah punya teman dari Indonesia juga? Kalau sosialisasi lingkungan sih bahasa nggak banyak ada, tapi nggak banyak orang Bosnia lokal di Tuzla, terutama di kota saya yang fasih berbahasa Inggris, yang bisa saya ajak ngobrol mau nyambung kayak beginilah. Itu jarang. Dan tapi saya keluar nongkrong sama teman-teman pemain bola juga, misalnya yang bisa bahasa Inggris. Kita pergi ke nongkrong kopi, pergi makan siang atau makan malam bareng. Itu aja sih mas. Tapi orang Indonesia di kota saya nggak ada. Nggak ada ya sama sekali ya, sendirian berarti memang. Ada satu keluarga di 1 jam dari kota saya. Itu pun dia nikah sama orang Bosnia. Ibu-ibu ya. Tapi di kota saya nggak ada. Kan apa sih kesan-kesannya selama ini Ramadan dan persiapan Miftah untuk Lebaran nanti ya gitu. Mungkin ini jadi pengalaman pertama dan apa yang Miftah persiapkan untuk nanti. Yang pasti pengalaman pertama Ramadan jauh dari keluarga tentu banyak ada merasa yang kurang gitu ya. Biasanya Lebaran nggak begitu dapat, Ramadan nggak begitu dapat. Kemudian jangka waktu yang lebih panjang itu jadi tantangan tersendiri. Kemudian makanan yang belum sesuai selera kita ya itu juga sesuatu yang harus beradaptasi. Kemudian tapi secara keseluruhan sih baik-baik aja Ramadan. Ya dinikmatin aja latihan jangka waktu yang panjang dan makanan yang berbeda sih dijalanin aja. Kemudian persiapan Lebaran sih nggak ada yang terlalu spesial mas, karena Lebarannya juga di sini nggak terlalu wah kali. Pas pertandingan juga, yang penting pas Lebaran saya akan coba berusaha untuk komunikasi intens dengan keluarga saya. Itu aja paling. Puasanya bolong berapa selama ini? Apa nggak bolong sama sekali? Alhamdulillah belum. Oke, Miftah, terima kasih ngobrol-ngobrolnya Miftah. Ayo, Semoga sama-sama ya. dan selalu sehat di Bosnia. Oke, millennials, terima kasih sudah ikut ngobrol seru di IDN Times bersama Miftah Anwarsani. Sudah dengarkan bagaimana pengalaman beliau di Bosnia, Ramadan, dan akan Lebaran seperti apa. Memang pasti homesick karena kan jauh dari keluarga ya, apalagi di luar negeri gitu kan. Nah, untuk selanjutnya kami dari IDN Times mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari Lebaran. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.